Oke, semoga kalian yang nonton video ini kalian bisa mendapatkan manfaatnya atau mendapatkan pengalamannya, dan semoga rezeki kalian dilancarkan dan semua urusannya dipermudah. Amin. Oke, aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil azim. Oke, kembali lagi bersama kami di sini Awe Horor. Seperti biasa, kita akan mencari sebuah cerita dan pengalaman di sini. Dan kita akan ke sebuah pohon yang cukup besar. Rumah tapi nggak masuk ke rumah. Oh, tapi di belakangnya ada space pohon. Iya. Oke, mungkin kita di sebuah rumah tapi kita nggak masuk ke rumahnya, kita hanya main di belakang. Banyak barang-barang yang berbahaya. Ya, mungkin di belakang, di dalam rumahnya ada banyak barang-barang yang cukup berbahaya untuk kita masuki. Ya, seperti biasa, Awe Horor akan menggambar dan mensketsa. Dan seperti apa kelanjutannya nanti, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Ya, intinya kalian support terus Awe Horor menuju ke 100k dan seterusnya. Dan support kami terus, dan karena kalianlah kami semangat untuk buat video ini. Oke. Intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe serta sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Kita langsung let's go ke belakang rumahnya. Oke, mungkin kami udah di tempatnya, di space di belakang rumah. Dan ini udah hutan. Ya, dan ini rumahnya tak dipakai lagi. Kenapa Kenapa kita nggak masuk ke dalam? Karena udah dijelasin tadi di awal, aku detailkan lagi. Barang-barang bukan barang-barang terlarang yang ada di sini. Maksudnya itu kayak sesuatu hal yang itu kan udah pada roboh, ada beberapa benda-benda tajam, paku segala macam. Jadi kita milih untuk di perkarangan sini aja, gitu. Ini betul lah banyak semut atau gimana nih? Nggak ada. Oke. Untuk yang pertama, kalau aku pas masuk itu sebenarnya udah banyak penyambutan dari mereka, yang terutama perempuan, karena beberapa kali tadi ngelihat sosok perempuan. Yang pertama ngambang di beberapa pohon, yang kedua seperti perempuan anak-anak ya, wanita anak-anak. Dia tuh bungkuk gini, kurus, tapi kita nggak tahu kenapa itu kenapa itu hal terjadi ke dia gitu, kayak orang busung lapar gitu aku dapat. Oke, aku lupa untuk malam ini. Yang hadir dalam tugas ini ada aku, ada Nanda, ada Sigit, ada juga Gewa, ada Ime, ada Bang Put. Cuman kayaknya Bang Put nyusul lah gitu. Dan mungkin ada salah satu juga, entah adik entah pasangan ya, nggak tahu si Nanda ini. Dipanggil siapa, Lek? Bila. Oh, Bila. Oke, kita lanjut. Nampaknya itu Bang Put yang datang. Iya, memang Baru datang. Tadi juga waktu aku jalan ke sini, tapi entah itu bau buah busuk, entah itu bau buah busuk atau atau bau makhluk halus gitu. Kan mereka terkadang mempunyai bau-bau yang seperti ada ciri khasnya masing-masing, kan. Betul. Kayak ada anyir, baunya manis gitu. Ada juga kebanyakan yang seperti baunya tuh pengap gitu, apek gitu kan. Tadi tuh aku lebih ke bukan anyir tapi apek gitu. Baunya tuh hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul. Nyengat. Tapi tadi awal aku masuk, kan aku udah ngecek ke depan. Aku masuk ke depan situ, pas aku berdiri tuh nggak ada baunya gitu. Cuman pas kita balik lagi mau masuk ke lokasi ini,
kayak udah dipalang. Cuman dari entitas yang aku lihat di situ kosong. Nah, mungkin seperti aroma aja gitu. Mungkin gini, dia bukan di tengah jalan, cuman dia ada di sekitaran situ, tapi udah cium gitu aromanya gitu sih. Kayak habis dia bekas lewat gitu. Ya seperti itulah gitu, kayak selintas gitu. Nah, kalau untuk yang mengganggu, aku cuman baru dengar salah satu perkataan halus aja kayak akan ada yang mengganggu gitu, cuman nggak tahu apa itu dari sini atau dari luar gitu. Terkadang juga kami guys, kalau udah posisi kayak gini, kita udah berapa kali ya, ada kalau nggak salah 3 kali ya, selama 500 video 3 kali kena kiriman. Itu 500 video yang kita buat penelusuran, cuman nggak mungkin aman-aman aja. Jangan kalian kira kami akan berurusan cuman dengan yang di sini, tapi juga banyak cuman kayak entitas-entitas yang dikendalikan sama orang gitu. Cuman kadang ya jarang-jarang gitu. Tapi cuman akhir tahun ini banyak ya, maksudnya 3 video ya. 3 video ada cacat tuh. Dapat kiriman, tapi cuman kami juga nggak ngasih tahu ke kalian itu ada kiriman gini gitu. Bilang kenapa ya, apa namanya pun si Ustaz itu bang? Apa? Agak privasi gitu. Maksudnya Sigit udah mengklaim salah satu orang. Oh iya. Dia seperti berbaju seperti bersorban gitu. Cuman apa engkau ngerasa dia akan datang lagi? Pas kita jalan tadi masuk, segitu kayak diikutin sama dia. Oke, nanti aja kita fokusin dulu. Iya. Dari sosok negatif Sigit sama Nanda, tapi ke kanan dulu ke Sigit. Apa yang kau dapat atau yang kau rasakan, kau dengar salah satu atau 2 dari antara yang kau bilang, coba jelasin. Dari suasana Iya. Entitas. Besar, rambutnya tuh kayak kusut gitu tapi ngembang. Kayak gimbal kan? Itu laki-laki atau laki-laki? Ini dari pandangan secara dirimu sendiri, berarti nggak jauh dong dia? Enggak jauh. Bukan dari teman halus yang ngasih kabar ya? Selanjutnya? Baru aja, terus tadi pas sebelum pergi tuh badan di rumah tadi, badanku getar semua, nggak tahu kenapa. Oh, Pas mau menuju ke sini. ketika kau ingin pergi menuju sini, badan kau terasa nggak enak? Ya pas dudukan tadi getar semua badan, gini-gini bang, getar. Sama main HP kan, getar-getar badan. Tapi udah makan? Udah makan dari rumah. Dari teman halus ada menyampaikan pesan atau gimana? Oh mungkin pesan tadi teh. Jangan disebut lagi. Untuk Nanda? Dari aku memang aku nampak sosok besar di situ yang rambutnya gimbal. Yang aku dapat sih laki-laki. Oh berarti sama dengan iya. sama dengan Sigit ya? Tapi itu yang ngebuat kepala aku nih sakit. Kayak yang aku rasain tuh kayak pas pandangan aku ke dia, langsung kepala aku nih denyutnya parah kali. Kalau sedikit denyutnya pas di depan sini. Aku di sekujur kepala sakit semua. Jadi bajunya apa? Apa tak pakai baju atau pakai baju nih? nggak pakai. Tapi dia berotot. Oh kayak orang besar gitu ya? Itu aku ya? nggak, ini waktu kalian ngomong kayak gini makanya aku tanya bajunya apa, karena sosok ada beberapa sosok yang sebenarnya ini dari kabar-kabar teman halus saja gitu. Aku nyari apa kalian nampak, mereka bilang ada beberapa sosok yang besar juga dan gimbal juga, cuman coba tanya gitu, dia memakai baju apa. Kalau nggak memakai baju berarti ada dapat aku di arah sebelah, memang sebelah sana, cuman kayaknya lebih ke salah satu gimana ya, ada ikatan, bukan ikatan ditahan, cuman ada ikatan seperti keilmuan di sini. Jadi kalau orang bilang tuh kayak ada bulu tapi ikat tangan gini, terus kayak ada batu entah apa gitu yang bersinar di sini. Cuman di bagian kalau duduk arah sini kiri sih, Kiri. ngadapnya gitu. Itu jadi kayak ada barang ini dia. Jadi Gitu. kayak bilang itu kayak Ya kayak akar bilang. gitu nggak sih? Aku dapat sinarnya ya sih, kayak Lebih sinar kayak ke hijau. bulu-bulu sih, gitu. Cuman aku nggak ke Maksudnya detail. kayak akar tuh terus diselimutin bulu-bulu gitu. Oke guys, mungkin itu entitas yang agak aneh ya, yang kami baru jelasin. Nah, kalau untuk kayak sosok yang di apa
ingin diceritakan atau ditolong ada? Belum dapat. Kalau Nanda? Sosok yang ingin ditolong. Ya kayak misalnya dia ngasih pesan ataupun dia nggak menyampaikan, tapi dari engkau udah ngoneksi dia gitu. Dari awal masuk sih, tapi pas masuk di lewat space pohon mangga, di situ kayak aku ngerasa langsung badan aku kayak ada yang ngikutin, dan itu bisikannya melintasnya cepat kali, kayak tolong langsung hilang. Di mana Apanya? sosok dapat? Di daerah itulah space pohon mangga itu, tapi di arah sebelah kanan. Ah yaudah gini, oke guys, ini bos kita udah datang, Bang Putra. Nah mungkin lebih lengkap lagi kita akan panggilkan dia, cuman dia lagi bersiap-siap. Udah bos? Jangan senyum situ bos. Awas bos, lubang bos. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aman bos di perjalanan? Aman bos. Alhamdulillah. Nggak ada kendala. Kalau ada kendala biar kita balik lagi ke sana. Nggak ada yang ganggu kan? Aman kan bos? Bagus lah. Mantap. Nah, udah ini tak? Udah kesambung nggak? Maksudnya udah kesambung dengan sinyal-sinyal yang ada di sini atau belum? Atau masih mau ngikut alur cerita yang kami jalanin ini? Saya pas mau nyampe tadi itu dijemput Dika itu, dia bilang sosok merah tadi itu, dia nampak sosok merah itu, pinggangku langsung berat jalan ke Siapa nampak sosok merah? si Dika. Katanya dia nengok dari lampu situ ke arah jalan depan. Dia nengok sosok merah. Habis itu pas jalan ke sini tuh agak berat sih. Oh, jadi waktu abang mendengar hal itu tiba-tiba ada koneksi atau rangsangan yang ngebuat bagian mana? Pinggang. Bagian pinggang tiba-tiba sakit, ngilu gitu ya. Ada lagi bang? Itu aja sih. Ini baru nyampe sini nih, kepala belakang ini agak berat ini. Naluri abang kemana? Ke arah mana? Soalnya ada beberapa hal yang kami bicarakan tadi, sosok yang aneh, cuman memang agak sensitif deh. Kalau ini daerah sini kayaknya. Iyalah pas. Sosok itu, nampaknya dia kayak lebih ke ini ya. Sekarang menunjukkan apa namanya? Reaksi kekuatan Iya, ataupun betul. yang dia punya gitu ya. Makin sakit sih yang aku rasain. Tapi ini sakitnya udah menjalar ke bagian perut. Perut bagian depan. Iya, bagian depan. Oke, guys, mungkin aku akan menggambar ataupun mensketsa beberapa sosok yang kita akan bahas. Cuman di gambaran ketika aku menggambar juga dari tim AW akan membuka beberapa sosok. Kita nggak tahu itu negatif ataupun positif. Ya kita lihat aja dengan sifat dia masuk ya. Gitu. Sakit. Naik ke hati. Hei bos, ini makin Siapa? Sosok besar itu. yang mulai mendekat ya. Apa dia pancing? Pohon mana pohon itu? Ya udah, maksudnya jangan Tanah ya. jangan dibiarkan dia berinteraksi dulu. Karena itu kayak waktu kita ingin ngebahas terus dia langsung tahu, oh ini ada yang mau dia lakukan nih. Kayak lebih kepo dan tahu, terus nanti ketika dia tahu dia ingin mengacau. Mengacau, mengganggu ya. Cuman masih ini sih, cuman kayak kalau lebih ke kepo itu yang aku vonis. Cuman kalau untuk mengacau kayaknya gitu. Sini gitu, sini tengah. Oke, Awe udah mulai mensketsa dan dari aku udah ngerasain yang gimana ya? Aku nganu lampu sih ya, Dik. Nggak, kalau bisa di sini. Takut ini kan sepiteng kan. Iya sih. Kalau lampunya keras itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak tumbang gitu. Sini ya.
pindah sini. Engkaunya jangan lampunya. Oke, kita lanjut. Jadi aku kayak ngerasakan yang ini, tapi ini bukan dari sosok itu lagi yang aku rasakan. Beda lagi. Beda lagi. Lebih tepatnya di arah depan. Di belakang dia. Iya. Di belakang Beo. Tapi yang aku rasakan cukup jauh. Tapi udah kayak mulai kepo dan mendekat nih. Dan dari tadi aku nih, pandangan aku tuh ada salah satu sosok ini yang bisa disebut yang namanya pocong. Dia keliling aja, keliling kayak Muter di sini aja. muter-muter bos, muter-muter. Dia kayak gimana ya, tatapannya itu sinis, kayak pandangannya ke kita semua di sini, nggak lari dari yang lain, tapi tetap di sini walaupun dia keliling-keliling, kayak pandangannya tetap ke sini. Jalan bentar baru nengok, jalan nengok. Kayak nggak Ini kayak aku dapat tarikan dari belakang ya, keras sekali. keren. Dari sini, dari belakang ujung kayak ada yang narik, gitu langsung goyang aku depan. Hati-hati lah, itu nggak lubang, nggak jauh dari ini. Jadi pocong itu masih mengkelilingi dan tatapannya ini sinis sekali, tapi di bagian muka dan di bagian mulut sama hidung nih kayak hancur. Enggak rebang sih. Dia kayak ini nggak sih, busuk gitu nggak sih? Iya, kayak koreng. Nah, yang udah kayak bonyo. Tatapannya sinis sekali. Dan tapi di space matanya ini yang seram sih menurut aku ya. Kita kan tajam. Kita nih bos, putih hitam. Dia hitam merah. Itu yang aku dapat dari tatapan sini sendiri. Baru itu sih yang aku dapat. Mungkin dari Bang Put atau Sigit ada nggak yang lain, atau dapat pandangan atau rasa gimana? Rasa tuh bagian belakang dingin, cuman bagian depannya panas. Oh, berarti kayak tolak belakang gitu ya? Tolak belakangnya. Baru itu aja. Baru itu aja yang aku rasain. Kalau dari Bang Put? Kalau saya yang kepala udah nggak sakit lagi. Cuman bagian pinggang ini macam ditekan gitu. Mungkin ditekan ke bawah ya. Ini malah di bagian perut aku semakin sakit. Jadi perutku Sakit. udah nggak itu sih. Semakin sakit kali yang aku rasain. Hati-hati nih sama pocong ini. Iya. Ludah dia. Tapi kayak mau ngelak mau kayak di mulut dan itu. Baru aku dapat dia kayak nyari celah. Kalau mau masuk. Kok nggak ada dapat dari sosok-sosok di sini lagi dari pandanganmu? Baru. Oh, berarti kita sepes ke pocong itu aja, karena dia yang dari tadi kayak mencolok gitu. Dia kayak aku aja lah karena dia keliling. Dan dari Aku macam ada penarikan loh ke belakang. penarikan bos. Aduh. Macam ditarik kayak magnet gitu. Keras tadi kan ya bos. Mual. Bang Put baru penarikan aja ya?
Aduh. Pasti bos ada. Apa bos? Iya bos. Tembus tuh bos. Tarik situ dikit. Tarik situ dikit. Tenang dulu. Ini bisa tenang. Tenang dulu. Ada apa? Kok kamu langsung gitu? Ada apa? Tentangin dulu bos. Tentangin. Dari ya. Misi, bisa kita berbicara. Para Dika. Korban. Bisa berbicara. Misi. Ada apa? Tidak ada. Kamu bisa berbicara nggak? Hah? Tidak. Ada apa? Masuk ke raga kawan ini. Hah? Kalau memang nggak ada yang kamu sampaikan, udah. Apa? Kepala aku goyang. Pandangan aku nggak normal pandangan aku. Oke bos. Salah pula aku pakai sepatunya. Bau, iya. Kok main ludah dia ya? Bau bos. Bau itu kayak dari muka dia nggak sih? Iya. Ada pandangan yang dikasih dia. Tatapannya dari sabar. Dia nggak bisa diajak ngomong dan meludah. Nempel baunya. Jijik aku. Ya. Oke.
Itulah dia, bos. Pocong itu. Tapi baunya kayak nempel kali di hidung aku. Jirangnya langit mulu nggak? Nempel. Sama hidung. Yang aku dapat sulit diajak bicara, bos. Dia lebih suka kayak menjahili atau Suka jahil bos. ganggu, kayak nggak suka dengan keramaian. Kalau ada keramaian pasti dia mengganggu tuh. Walaupun mau gimana bos ngajak Ngomong. nggak akan dijawab, malah Diludahnya. diludahi. Bau udahnya. Oh ya gitu dah. Gak tahu bos. Jadi pun aku kayak ketutup kali mau cari pandangan ke dia. Tapi ini aku heran sama matanya ini. Gitu ya. Serem kali. Tatamennya tajam, hitam merah. Awas aja. Oke, mungkin dari Bang Put atau Sigit ada nggak? Karena ini goyang kan pandangan aku nih. Aduh. Jadi kayak diserang terus dari sosok yang tadi yang kita awal ngomong tuh. Kasih serangan-serangan terus. Serangan terus. Entah aja lagi. Nah. Dari bos? Gimana? Kalau saya pinggang masih nih. Berarti yang di pinggang kan nempel terus bos? Masih ke hati. Trigger hati. Tuh, nggak akan bisa gitu. Harus dipotong. Nggak bisa, keras gitu. Dari yang lain kok nggak terkoneksi nggak sih gitu? Hah? Pas pas pocong itu masuk udah hilang pandangan. Cuman fokus yang di sana gitu. Gak tahu kenapa. Oh, malah fokus di sana ya? Kembali lagi di awal. Dari bos? Nggak ada lagi? Pas saya dengar suara itu enggak? Macam orang ngobrol loh di Aku malah dengar sekarang. Gitu. Oh, Iya. Begema suaranya. gemas sore. Tapi sekali aja lah bos. Kayak gemanya jelas sekali, kayak dekat di kuping. Selain itu ada lagi nggak kalian Nggak boleh? yang didapat? Jangan terpancing sama yang jauh dulu. Iya, Nah, yang tinggi-tinggi nanti dulu. iya. Dia di daerah sini ada nggak? Di daerah sini? Aku sih bang. Hah? Aku sini. Apa? Tari hitam deh. Hitam. Oke. Kenapa dia? Pas aku duduk sini itu kayak merhatiin dari sini bang. Merhatiin kita semua. Iya. Ada serangan? Serangan nggak ada sih bang. Oh, iya. Cuma kayak dia makin mendekat tadi. Oh, mendekat. Ya tadi aku juga lupa bilang. Jadi pas awal kita masih bertiga tuh ngomong kita datang kayak ada bisikan tuh di hati tuh. Tolong gitu-gitu. Tolong. Tapi kayak itu nggak tahu sosok apa. Oke, dari bagian sini atau sekitaran kita ini ada yang dapat nggak gitu? Entah seperti entitas gitu, bentuknya apa gitu. Ada nggak? Dari Sigit Cuma coba. yang awal tadi ya. Yang awal. Dari yang lain nggak ada. Nggak ada. Yang Bagian sebelah kiri langsung panas nih telinga. Engkau? entitas gimana? Entitas yang kayak asik tuh maksudnya dia ada kisah, dia ada juga mau yang dia ceritakan gitu. Pengalaman yang menarik. Aku Iya. dapat tadi setelah pocong itu keluar kan pandangan aku nih goyang nih. Aku ada nampak salah satu sosok perempuan rambutnya sebahu. Baru dia tapi agak Postur badan gimana? postur badannya nggak terlalu besar, nggak terlalu pas gitu, kayak gimana ya ngomong? Enggak gini. Postur badan dia itu Ada luka.
Iya, cuman yang kau lihat dari pocong itu postur badan si perempuan itu ini kan sempurna gitu nih, ada tangan, ada kaki, atau dia pakai bajunya warna putih atau gimana gitu. Itu yang aku dapat bajunya leh. Dia kayak putih tapi udah lusuh. Karena dari pandangan aku kan goyang tuh. Jadi kayak nampak sosok itu bajunya tuh aku nampak putih tapi lusuh kali, selusuh-lusuhnya kayak udah ditimbun lama gitu. Nah itu baru tapi dia gini gitu. Itu di mana? Depan. Ada lagi? Itu aja sih yang aku dapat, dan itu langsung sekejap hilang. Gitu. Bang Put, coba tenangin dulu. Sosok yang seperti yang aku bilang tadi, coba pejam, coba sambungkan. Oke, sedikit pun nggak apa-apa. Entah dia seperti berambut apa gitu, terus badannya kayak gini gitu. Oh, langsung panas. Oke. Terus Telinga bagian sini ini panas nih Bang. Sini. Bagian belakang. oh, berarti bos terkoneksi dengan sosok yang di belakang nih. Belakang. Iya kayaknya. Iya. Nah, coba bos tenangkan diri. Salah satu dari mereka yang seperti apa gitu, atau dari sambungan teman halus, karakternya aja sedikit. Sosoknya hitam sih bos. Hitam. Terus Dia mantau aja. mantau. Mantau di belakang sini. Itu dari sosok sebangsa kita atau dari jin liar? Batu aku. Ini kayaknya sosoknya. Dia bisa negatif, bisa positif. Oke. Bisa negatif, bisa positif. Iya. Terus ini yang bos kunci, dia dari jin liar atau sosok sebangsa kita? Yang kayak besar-besar gitu atau gimana? Dari seperti sebangsa kita atau? Dia nggak tinggi sih, sama-sama kita aja sih. Oh, berarti seperti sebangsa. Iya. Yang lain ada? Merah terus? Gimana? Bentuknya gimana? Ketutup rambutnya. Perempuan. Bentuknya apa, sempurna atau tidak? Gua? Oh, kok fokus. Ini? Bang Nanda tadi. Oke. Oh, yang tadi Bang Nanda bilang. Selain itu? Dan itu dari tadi situ gerak-gerak terus kayak ada yang jalan. Oke, ada yang gerak-gerak situ kayak ada yang jalan. Berarti dia ngondeknya ke aku aja ya. Oke guys, jadi ini aku ada salah satu dapat sosok. Dia dari belakang sini. Cuman dari sini tuh memang banyak. Jadi di sini tuh kayak perkumpulan negatif semua. Cuman dia salah satunya yang sebangsa kita. Gitu. Cuman kayaknya entah nyambung ke Bang Put yang dia bilang atau enggak. Jadi dia tuh kayak berjenis ini loh. 1 dan 2, tapi satu dia, satunya lain tuh apa? Yang lain tuh bukan dia gitu. Dia tapi yang lainnya bukan dia. Gitu. Oke, ini sosoknya. Nah, jadi ini jadi nggak sempurna tuh badannya. Nggak sempurna. Cuman yang bergantung paru-paru segala macam. Cuman ini tangannya nih. Tangan. Tangannya. Tangannya itu. Iya. Dia tuh kayak apa ya? Kayak bukan tangan dia Iya. gitu. Terus Ime kan tadi bilang tertutup. Ini rambutnya tertutup. Gitu. Oke, mungkin ini guys. Sedikit dan nampak ya. Jadi ini dinding. Jadi ini dia ngintip, ini tangannya keluar. Cuman ini kayak bukan, ya enggak persis dengan tangan manusia sih. Betul. Terus ini udah nggak ada badan lagi, cuman bergantungan isi perut dia aja ke bawah gitu. Gitu. Kuntilanak merah tuh di sini. Iya. Rumah ini kan?
Berarti mereka ngumpul-ngumpul. Jadi yang aku dapat waktu gambar dia jadi dendam gitu, dia dendam. Memang dia tuh kayak apa, Banaspati jatuhnya jadi gitu. Ya kayak gitu sih. Berkumpul lah di sini mereka yang negatif-negatif. Kenapa Git? Kayak nampak engkau waktu lihat gambarnya langsung ada reaksi. Dik. Bisa digali atau gimana? Ada yang bisa gali? Kepala aku sekitar. Denjat-denjat gitu semua. Aku Ingat ini enggak yang waktu kita main di bank itu? Kayaknya sensasi dan emosionalnya itu bukan kusamain, cuman kayak lebih sulit diajak berbicara. Iya, betul. Cuman pengen berbicara gitu. Yang kita main di bank, Betul. yang ketemu sama perempuan apa tuh? Yang kunti merah tuh ya. Kunci merah. Nah, coba digali. Ada yang terkoneksi dengan dia? Enggak. Oke guys, jadi kita berkumpul atau ngambil titik yang dimana posisinya sana bangsa-bangsa yang besar semua, di sini bangsa-bangsa yang kecil tapi yang penuh dendam semua gitu. Jadi kayak ada perkumpulannya gitu. Terus aku ngelihat kuntilanak merah tuh kayak ngelempar sesuatu gitu, tang. Ganggu gitu. Ya kayak kita diganggu gitu. Gitu. Kok bagian pura-pura aku sakit. Nah, pasti kau ngonek berarti sama dia. Jadi kau ngonek sama dia. Sakit kali ini. Paru-paru. Ya kan itu kan yang isi perutnya aja gitu. Dia mau bayi. Kamu harus mengerti itu. Iya. Hati-hati. Baik. Aduh. Dia mau bayi. Jadi kita lebih Tapi berhati-hati. kayaknya yang masuk itu dari itulah, dari depan. Dari situ. Jauh. Ya, jadi jauh muter dia. Gitu. Dia mau bayi. Sejenis seperti kuntilanak juga, cuman yang beda gitu. Agak di luar dia. Sini, Bos. Iya kayaknya waktu kita kemas-kemas itu, jadi dia langsung itu apa? Masuk ke sini. Ini connect sama kunci merah nih. Aduh. Masukin aja dikit anak-anak itu tuh ngomong apa? Ketimbang ke kayak sifat dia. Masukin aja anak-anak itu. Aku bang deh. Kita nggak bisa ngomong lama-lama. Kayaknya dia ada yang menyampaikan pesan. Permisi. Ada yang ingin kamu sampaikan? Ya, ada yang mau disampaikan. Ibu. Manggilnya siapa? Kami manggil siapa nih? Kamu adik kami panggil atau lebih tua dari kami gitu? Adek. Kenapa ibunya? Kenapa? Ibu. Dibunuh. Ibu dibunuh. Ibu dibunuh. Ibu dibunuh Kenapa dibunuh? Kenapa? sama bapak. Ibu kamu dibunuh sama bapakmu? Tiri. Oh, Nikah bapak lagi, tiri, nikah. bapak sambung. Oh, sambung. Tahu kenapa? Hah? Tahu nggak kenapa? Tidak suka. Tidak suka? Tidak suka bapak tiri itu kepada ibu kamu. Enggak, ini maksudnya
Coba umurnya berapa nih? Kalau sekarang umurnya berapa? 6 tahun. Yang adek tahu cuman karena tidak suka. Iya. Karena menjauh dari mereka. Oke, gini. Gini. Coba ngomong sama abang ini di dalam ngomong. Tapi kalaupun nggak bisa ngomong, sambungkan ke pikiran. Biarkan abang ini full masuk ke dalam kisahnya gitu. Paham kisah nggak? Nanti terbuka tuh, nanti abang itu yang cari celah tuh. Ini Bang Sigit namanya. Jadi kalau adik nggak bisa untuk ngejelasin secara jelas, biar abang ini nanti sama titip namanya kalau masih ingat, dan pesan ya. Kenapa? Rafa. Ini udah Rafa, coba ngomong dulu. Oke guys, jadi di sini posisinya dia ini tidak dapat menjelaskan dengan detail apa yang dia dapat. Cuman kita berharap Sigit ketemu koneksinya atau alur cerita dia. Umur 6 tahun, jadi dia kayak lebih yang dia lihat kayak gitu, itu yang dia tahu gitu. Cuman kan kita taunya kan nggak mungkin nikah kalau nggak ada rasa suka kan. Iya, betul. Terpaksa ibu kamu menikah sama dia. Aku takut. Itu. Oke. Iya, jangan diladenin, jangan diladenin dia. Adik fokus saja. Siapa tadi? Rafa boleh keluar bentar? Ya, keluar bentar ya. Ya? Oke. Jangan jauh-jauh, di sini aja. Tapi jangan ganggu abang ini, karena kami lagi melakukan pekerjaan. Biar abang ini fokus dulu. Fokus, tahu nggak? Maksudnya tenang gitu. Oke? Iya. Oke. Udah Rafa di sini aja. Sama. Itu abang. Mama Tapi sabar gitu. Aku dengar mengandung apa sih? Ini kan bapak tiri. Iya. Nah, berarti itu bapak sambung si anak ini. Iya. Terus aku dapat waktu ada salah satu kamu mengandung itu aja. sebenarnya nggak tahu itu, cuman kayak mama ini terpaksa mungkin karena untuk menutupi hutang. Ekonomi. Oke gini, berarti pertengkaran ini karena ekonomi ya. Seram kali sosok itu. Sini. Dari tadi. Karena ekonomi. Alat yang buat untuk ini melakukan pisau cekcok ya. Tadi kayak cekcok. Tapi Lek, aku dapat kayak gimana ya? Yang saat aku megang Sigit tadi, bukan masalah ekonomi aja nih. Banyak, ini Ada masalahnya masalah lain, banyak. iya. Cuman gini loh, jadi ceritanya yang aku sambung juga tadi waktu ke Sigit, dia kayak juga mengandung, Iya. gitu, mengandung. Cuman kandungan itu maksudnya jangan dijadikan gitu. Nah itu satu. Karena kehidupan kita juga belum sanggup gitu. Gitu. Cuman memang yang aku dapat dari dari cerita tadi, sambung ke anak itu kayak mendengar si ibunya itu pernah mengatakan rupanya benar sifatnya kayak gini gitu. Jadi berjalannya kehidupan dia lebih ke kalah terus dalam tempur kehidupannya itu, karena dia memilih salah satu orang yang maksudnya gimana ya, ya kita menentukan salah satu pilihan tapi pakai pikiran.
tidak didahului pakai hati. Jadi kayak gitu jatuhnya. Selain itu Kit, Sedikit cuman kasih pandangan sedikit aja, cuman dia itu karena dia takut Bang sama sosok di sini Bang. terus juga terjadilah cekcok seperti lebih jatuhnya kritis karena pendarahan ya. Pendarahan. Gitu, karena kepanikan dan tidak ada salah satu hal yang dimana posisinya membantu. Posisi apa tadi anak itu, lupa apa namanya? Rafa. Si Rafa itu pun tidak ada koneksi di dalam situ gitu. Cuman satu sih aku dapatnya di sini ya, gimana ya? Kalau memang kita pengen nikah, kan banyak tuh secara orang bilang nikahlah cepat-cepat gitu kan. Nah, itu nanti memang di 5 tahun itu kita akan dikasih kesusahan gitu. Betul sih. Terus nanti selesai itu kita akan dikasih kemudahan. Cuman gimana ya, kita juga harus berpikir lagi gitu. Nah, satu dengan orang yang memang kita betul sayang, yang diawali dengan sayang melalui hati, bukan melalui pikiran gitu. Kebanyakan sekarang kan pikiran. Nah, terus juga kita juga harus mikiri dulu diri kita gitu. Kita kalau ngidupin diri kita juga masih minta bantuan teman, kayak mana kita harus gimana ya ngidupi orang lain gitu. Kebanyakan orang kan kalahnya di situ. Dia maju karena cuman omongan orang, sedangkan diri dia juga nggak sanggup ke situ gitu. Ikut-ikutan jadinya Bang gitu. Makanya banyak yang kalahnya di situ gitu. Ya dia bilang kok aku nikah kok apa ya, udah punya anak satu tapi rezeki masih seret juga, tambah anak lagi mungkin banyak rezeki. Padahal dia nggak sadar, dia di awal udah kalah gitu, kalahnya di mana, karena diri dia tuh dia aja nggak bisa menangkan dirinya, kayak mana dia harus menangkan diri orang lain gitu kan gitu kan. Nah, cuman banyak orangnya belum sadar tentang itu gitu. Itu aja sih. Kenapa? Kayaknya dia langsung dibukakan aja lah gerbangnya, karena Bahaya sih. gini Rafa, kami mau bilang kamu jangan takut. Terus juga apa yang kamu lihat kamu harus ikhlasin. Terus karena pada dasarnya bumi ini juga nggak bertahan lama. Ya bisa jadi kamu duluan nanti bakalan kami. Jadi jangan merasa kesepian gitu ya. Terus masalah bapak ataupun ibu, Rafa kan namanya, Rafa harus ikhlasin itu ya, biar ibunya juga tidak nyangkut gitu. Ini Ya, mau nanya sedikit bisa? boleh. Mohon maaf sebelumnya nih. Rafa meninggalnya kenapa? Atau setelah ibu? Tapi dia ngerasakan hidupan kelam sama bapaknya. Cuman terakhir ya sama kayak ibunya dia. Sama juga. Udah itu aja sih yang aku ingin tanyakan. Ya udah. Lihat ke atas ya. Semoga tenang. Jikapun ada cahaya itu ikutin. Oke guys, mungkin aku tadi lebih kesat sama ngeblur tuh maksudnya
ceritanya kejam, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa juga di tahap akhir tadi gitu. Waktu dia cerita, kau nanya kan kenapa dia gitu, sebenarnya juga tadi nggak mau digali gitu, karena biar dia terhibur gitu kan. Dia sempat juga, cuman tadi kita bisa untuk mutarkan dia, maksudnya jangan takutnya nangis pula dia di sini kan tadi kan. Ya itu aja sih. Jadi yang tolong Deka kan. Jangan dekat kali Deka. Pikiran dari mereka hingga mereka datang ke wilayah singgahku. Bagi kami manusianya pengganggu. Sini aja, di sini aja. Bisa sekarang. Cukup di sini aja. Pulang saja. Pulang saja. Jika kami selesai kami akan pulang. Di sini. Jika kalian mempunyai pekerjaan, tidak semestinya pekerjaan ini. Jika kalian punya kerjaan tidak seperti kerjaan ini, maksudnya gimana? Aku mendengar perkataan kalian tadi. Tujuan kalian datang. Iya. Inilah dunia. Ada yang menerima dan ada yang tidak. Iya. Tentu itu. Itu hukum alam yang harus kalian hargai. Iya. Jika pun tidak kalian hargai, harus kalian hadapi. Iya. Pergilah. Jika kami selesai kami akan pergi. Iya. Baik. Oke, ini panjang ceritanya. Yang tadi sosok yang sensitif bertemu juga sosok yang sensitif. Terus juga sosok yang tidak mau diganggu karena tidak mau terbuka tentang apa jalur cerita negatifnya datang gitu. Cuman diperingatkan, ya jangan menantang. Kita kan tidak menantang. Udah, kayaknya kita break dulu. Oke guys, mungkin kita break dulu, terus kita akan berpindah ke salah satu arah ataupun lokasi juga. Iya betul. Ya seperti biasa, nggak mungkin yang di sini tidak ngintil ya. Pasti ngintil. Pasti. Gitu. Oke, itu aja. Oke, kalian tetap saksikan terus dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Oke, kita break sebentar.